Kalian mungkin pernah nonton film atau konten TV yang 3D dan itu diharuskan untuk pakai kacamata yang konyol begini. Tapi gimana kalau ada laptop yang bisa menampilkan konten 3D tanpa harus pakai kacamata yang bodoh tadi? Laptop ini dinamakan Predator Helios 300 Spatial Labs Edition. Spatial Labs itu sebenarnya siapa sih? Jadi singkatnya, Spatial Labs ini sepertinya adalah lini khusus dari Acer yang memakai monitor stereoskopik 3D. Tadinya gue ngira kalau Spatial Labs ini adalah sebuah perusahaan yang memanufaktur monitor 3D dan memang kebetulan aja kerjasama sama Acer. Tapi semenjak kita cari di Google kalau Spatial Labs ini dia nggak ada infonya sama sekali, dan kalaupun ada ya dia berhubungannya dengan Acer punya barang, ya di sini kita udah tahu kalau ternyata Spatial Labs itu adalah sebuah line up spesial dari Acer. Dan Acer juga punya banyak barang-barang Spatial Labs lain, nggak cuma seri Predator aja, ada yang konsep D dan juga ada portable monitor yang support Spatial Labs tersebut. Kita bahas laptopnya sedikit kali ya. Jadi ini adalah Acer Predator Helios 300 yang juga udah pernah kita review. Secara desain laptop ini nggak ada yang berbeda bentuknya sama sekali dengan yang biasa, kecuali tulisan Spatial Labs yang ada di atas hinge-nya ini. Hinge laptop ini juga jadinya berat banget sekarang dikarenakan monitornya ada teknologi 3D tersebut. Walaupun sih saat dibuka laptopnya tetap bisa dibuka pakai satu tangan. Bagian keyboardnya nggak ada yang berbeda sama sekali, jadi ini persis Helios 300 dengan monitor Spatial Labs saja. Terus Spatial Labs ini spesialnya apa sih? Jadi ini adalah trademark dari Acer yang membuat laptopnya itu bisa menjadi terlihat 3D mau secara native ataupun secara virtual tanpa kacamata ya. Jadi kalau kalian tahu ada kacamata 3D di zaman dulu, ini kita nggak perlu pakai kacamata spesial, kita udah bisa ngelihat monitornya itu secara 3D. Dan native-nya ini seperti apa? Jadi Spatial Labs yang ada di laptop Acer ini itu ada aplikasinya sendiri. Saat dibuka aplikasinya itu bakal munculin UI seperti ini dan kita bisa pilih antara 4 mode. Ada Spatial Labs Go, Model Viewer, Player, dan True Game. Gak enaknya adalah setiap pilihan di menu ini bakal launching aplikasi lain. Jadi semua fitur 3D-nya itu nggak terangkum di satu aplikasi aja. Contohnya untuk game kita harus pakai Spatial Labs True Game, sementara buat video player kita pakainya Spatial Labs Player, dan buat Spatial Labs Model Viewer itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi di mana kita bisa menonton 3D model dengan bebas di rotate seperti layaknya kita lagi ngedesain 3D modeling sendiri. Oh iya, kalau cara bekerja monitor ini sendiri, kita udah nyari-nyari white papernya itu sama sekali nggak ketemu. Namun kalau dari teori kita, monitor ini menggunakan ilusi optik yang disesuaikan dengan posisi mata kita, karena dia akan membuat sebuah konten 2D menjadi 3D sesuai dengan posisi mata kita di mana. Karena kalau misalnya kita matanya berubah-berubah atau kita ngelihatnya dari angle yang berbeda, ilusi optiknya itu nggak akan bekerja, jadi dia harus tahu dulu posisi mata kita atau kita itu ngelihatnya itu dari mana. Nah, pertanyaannya dari mana sih dia tahu pergerakan mata kita? Jawabannya itu ada di webcamnya. Jadi laptop ini mempunyai 2 kamera stereo dengan sensor gambar yang melacak posisi dan pergerakan mata kita. Dan laptop ini langsung memberikan gambar 3D sesuai dengan posisi mata kita itu menggunakan AI. Jadi kalau kita pindah posisi, dia juga akan langsung berpindah angle sesuai dengan posisi mata kita. Cerdas sih, jujur ini bener-bener sebuah breakthrough karena nggak ada laptop yang pernah kayak gini. Bahkan nggak ada kayaknya monitor yang pernah kayak gini. Namun gimana dengan pengalamannya? Jujur saat kita pertama cobain main Shadow of the Tomb Raider di sini pas beberapa lama kita ngerasa pusing ya. Memang sih monitor ini bisa memberikan separasi antara karakter yang kita mainkan dengan background yang ada. Jadi di mata kita seakan-akan ada 3 layer di mana ada Lara Croft-nya itu sendiri di paling depan. Lalu ada layer kedua yaitu pasar yang rame dan layer ketiga itu gunung yang ada di belakang. Kalau buat impresi pertama secara instan ya jujur kita amazed dengan bagaimana Acer bisa memberikan sebuah ilusi optik 3D yang terasa real, yang instan banget. Sekali klik aja itu langsung 3D tanpa harus pakai aksesoris kayak zaman dulu. Dan kalau misalnya kalian juga penonton 2D konten mau di 3D-in, itu juga bisa dengan Spatial Labs Go tadi, yang dimana sekali klik aja itu video kalian itu bisa jadi 3D. Bahkan di YouTube sekalipun.
Kalau misalnya sepengalaman kita ya, 3D yang ada di dalam Spatial Labs Go ini menggunakan AI untuk mendeterminasikan mana yang layer depan, mana yang harus menjadi main karakternya, dan mana yang harus jadi belakang. Jadi dia akan nge-crop bagian main karakter yang ada di depan, terus dia akan menseparasikannya dengan background yang ada di belakang. Walaupun kadang-kadang AI-nya itu nggak nge-crop secara rapih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak contoh videonya Linus Tech Tips, itu rambutnya Linus kan acak-adul ya. Nah itu rambutnya Linus ada yang nggak kemasukan jadi main karakter atau main layer. Jadinya dia masuknya malah ke background. Jadi ya kalau misalnya soal kerapihan, memang AI-nya nggak terlalu rapih-rapih banget. Tapi kalau misal kita nonton gameplay game racing yang dimana mobilnya itu teksturnya simple, maka mobil tersebut akan terpotong secara rapih dan baru 3D-nya itu berasa banget. Ini dalam case nonton gameplay ya, bukan main gamenya. Karena kalau kita main game secara 3D begini, pasti pusing sama movementnya. Ya jujur-jujur aja kalau ditonton lama-lama gambar 3D ini kita ngerasa pusing dan ya minimal keluar air mata dikit lah. Ya walaupun kita pertama-tama ngira kalau ini applied ke kita doang karena kita bukan penikmat 3D banget, tapi ternyata teman-teman kita pun punya pendapat yang sama. Kalian bisa lihat deh reaksinya itu gimana. Nah, Dato. Ini harus bener ya? Iya, harus ke lu. Lu coba deh rasakan 3D-nya. Kayak ini apa? Kayak Nintendo 3DS harus sesuai ya posisi mata gue ya. Enggak, dia bakal nyesuaiin dengan mata lo. Oh iya bener tuh. Oh iya dia ada kayak adjustment gitu. Terus gimana menurut lo? Ini fitur yang bagus nggak? Nggak tahu ya bagus atau enggak, tapi mungkin ada beberapa game yang kalau pakai fitur ini mungkin jadi kelihatan lebih imersif gitu ya. Tapi lo nggak pusing ya ngeliatnya? Iya pusing, cuma kan lagi-lagi kayaknya perlu pembiasaan juga biar nggak pusing. Ini kalau lu model viewer dulu. Gue masih kebayang aja. nih. 3D di dunia nyatanya ke bawah loh, bener nyata loh. Lo coba rotate dah. Itu 3D loh. Kayak ini main Blender. Iya, kayak main Blender. Oh, kalau buat gini keren Kang. Ya, itu yang native-nya. Kalau buat render gitu di Blender ya, kelihatan banget ininya apa? Enaknya gitu. Tapi kalau buat main game, gue tadi pusing. Oh, dia kalau kita goyangin kepala kita, dia langsung 3D otomatis dengan positioning kepala kita ya. Ya, betul. 3D-nya enak gak? Enggak, pusing gua. Enggak biasa mata gua. Sumpah. Mungkin gua gara-gara gua nggak biasa kali ya. Jadi buat gua nggak PW. Cuman kalau orang yang mau nyari boleh experience baru sih oke. Ini nggak pusing? Kelihatan keluar dari layar. Iya, keluar kelihatannya. Gua ngeliat. Ini lebih detailnya. Iya, lebih enak daripada lu main game ya. Mungkin kalau lu nonton gitu nggak masalah sih. Nggak jadi, nggak kelihatan. Gimana, Bayang Ro? anjir. Gimana lo? Bebayang. Kalau nggak pakai Silindris kacamata gua. lebih bebanyak lagi ya kalau pakai Iya. kacamata ya. Tapi walaupun fitur 3D dari monitor ini masih prematur dan terkadang bikin pusing, namun kualitas monitornya ini udah oke punya. Resolusinya 4K dan akurasi warnanya ini udah tajam banget kayak monitor OLED. Kenapa dia harus 4K? Ini ada hubungannya dengan fitur 3D-nya tersebut. Saat kita coba monitor ini menampilkan game 3D di resolusi 2K, ada sedikit garis-garis di pinggir objeknya kayak kita main game MSIA atau TAA-nya itu dimatiin. Jadi dia kayak ada garis putus-putus dan itu nggak enak banget. Jadi lebih baik untuk menonton 3D-nya itu di resolusi 4K. Spek laptopnya juga garang abis, prosesornya menggunakan Core i9 12900H, RAM 32GB dan RTX 3080. Yakin sih dengan fitur 3D tadi laptopnya juga butuh GPU yang mumpuni buat ngangkat 3D-nya tersebut. Jadi kesimpulannya, walaupun 3D konten yang ditampilkan oleh laptop ini itu masih tergolong prematur dan terkadang bikin pusing, tapi ini adalah salah satu step yang bagus di dunia per 3D-an mungkin, yang dimana kalau ini di develop lebih jauh sih pasti bisa ya nanti akan menjadi lebih bagus lagi, yang dimana 3D-nya itu akan lebih kelihatan lagi tanpa harus membuat kita pusing dengan ilusi optiknya. Dan kalau misalnya ditanya bagaimana pengalamannya, menurut kita untuk 3D creator gitu ya, kayak Blender atau
mungkin ya 3ds Max mau ngeliatin modelingnya itu secara real itu bagus sih. Kita ngeliat tadi saat kita ngeliatin model 3D doang tanpa harus ada background di belakangnya itu enak banget ngeliatnya, nggak terlalu pusing dalam jangka waktu yang agak lama. Tapi kalau misalnya udah kita ngomongin, kita ngeliatin hal 3D secara konten gitu ya, mungkin entah itu video ataupun itu game, ya kita akan kerasa lama-lama itu bakal pusing, entah itu biasa atau enggak. Tapi ya ini adalah salah satu yang revolusioner lah. Dan kalau misalnya dibilang harganya mahal, ya memang mahal karena dia butuh layar yang bagus dan dia juga butuh spek GPU yang bagus juga untuk ngangkat layarnya tersebut. Karena kerasa kok tadi pas kita lagi main game antara yang non 3D ke 3D itu frame rate-nya dia ada yang turun. Ya mungkin karena dia ngerender frame lebih kali. Kalau kalian ada yang mau beli laptop ini, Helios 300 dengan Spatial Labs atau Spatial Labs Edition ini ada dijual di harga 55 juta. Ya memang adalah itu harganya fantastis, tapi ya kalian bakal dapat salah satu laptop yang one of a kind lah. Jadi itu aja sih paling pendapat kita. Sekarang hujannya sudah mulai deras. Jadi gua pamit. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky. Always stay safe and stay healthy.